Pelatihan internal Direktorat Manajemen Konstruksi. Membangun citra diri profesional personil MK. Dengan materi pelatihan, kisah seorang penebang pohon, wrong self-image atau citra diri yang salah, bersikap sebagai elang perkasa, MK, singkatan dari macan kertas. Proyek diibaratkan seperti kereta api. Personil MK adalah manajer. Pada suatu waktu, seorang penebang kayu mendapat pekerjaan dari pedagang kayu. Gaji dan kondisi kerja sangat bagus. Maka si penebang kayu bertekad untuk melakukan yang terbaik karena ia memiliki semangat dan kekuatan. Bosnya memberikan kampak dan menunjukkan area kerjanya. Hari pertama, penebang kayu berhasil menebang 10 pohon. Bos mengucapkan selamat kepadanya dan mendorong untuk melanjutkan pekerjaannya yang baik itu. Termotivasi dengan kata-kata bosnya, si penebang kayu berusaha lebih keras pada hari berikutnya. Tetapi, ia ternyata hanya berhasil menebang 9 pohon. Pada hari berikutnya, ia berusaha lebih keras lagi, tetapi hanya berhasil menebang 8 pohon. Sampai pada hari kelima, ia hanya berhasil menebang 5 pohon. Si penebang kayu berpikir bahwa ia sudah kehilangan kekuatannya. Ia menghadap bosnya dan meminta maaf, mengatakan bahwa ia tidak mengerti apa yang salah dengan caranya bekerja. Dengan tersenyum, bosnya bertanya, "Kapan terakhir kali kamu mengasah kampakmu?" Si penebang kayu menjawab bahwa ia tidak punya waktu untuk mengasah kampaknya karena ia sibuk menebang pohon. Apa moral dari cerita tadi? Hidup kita seperti itu. Dalam bekerja, kita seperti itu. Kita sangat sibuk, banyak pekerjaan, sehingga tidak punya waktu untuk mengasah kampak. Itu yang terjadi pada kebanyakan manusia di dunia saat ini. Mereka lebih sibuk dari sebelumnya, tetapi hasilnya malah berkurang dari sebelumnya. Kita semua seharusnya dapat lebih rileks, berpikir dan tafakur untuk dapat tumbuh. Apakah kampak kita sudah tumpul untuk menghadapi pekerjaan yang semakin rumit dan cepat? Tidak, kitalah yang menjadi semakin tumpul dan lamban. Seperti si penebang kayu, kita bingung, apa yang salah dengan diri saya? Apa yang salah dengan pekerjaan saya? Padahal jika kita mau meluangkan waktu sedikit untuk mengasah kampak kita, maka kekuatan dan kepiawaian kerja kita akan kembali untuk mengalahkan tantangan pekerjaan kita. Kebanyakan kondisi sungsang yang terjadi dalam kinerja konsultan MK adalah disebabkan oleh citra diri yang salah, yaitu kesalahan dalam menilai diri sendiri, dalam menilai peranannya, terutama dalam interaksinya dengan pihak lain yang terlibat dalam kegiatan proyek atau dengan para stakeholder proyek. Gagal citra diri bisa berakibat buruk. Contohnya, kesalahan citra diri ini akan menyebabkan konsultan MK terperangkap dalam pekerjaan quality control yang seharusnya menjadi tugas kontraktor dan malah menjadi lemah dalam quality assurance yang sebenarnya adalah inti dari pekerjaan kendali mutu. Kemudian melemahnya kemampuan koordinasi, melemahnya kinerja manajemen dan administrasi, evaluasi, inovasi, monitoring, dan sebagainya. Bahayanya adalah bahwa personil MK mulai mengcover atau menutup-nutupi kelemahan kontraktor dengan mulai ikut menyembunyikan temuan ketidaksesuaian dan menjadi takut untuk membuat surat teguran. Kesalahan citra diri personil MK itu antara lain menganggap bahwa dirinya adalah burung puyuh, menganggap bahwa dirinya adalah expert teknik, menganggap bahwa owner itu lebih pintar,
menganggap bahwa kontraktor itu derajatnya lebih tinggi, menganggap bahwa perencana itu otoritasnya lebih tinggi, menganggap bahwa K3L itu urusan safety officer kontraktor, menganggap bahwa penagihan dan biaya operasional bukan urusan saya, menganggap bahwa ketertiban administrasi dan pengarsipan bukan urusan saya, menganggap bahwa tim konsultan MK adalah tempat basah, dan anggapan-anggapan lain yang masih salah. Personil MK bukan seperti burung puyuh. Wibawa burung puyuh itu rendah. Personil MK adalah elang perkasa. Tentang elang perkasa. Pencapaian bukan bakat, sikap kitalah yang menentukan pencapaian kita. Pemimpin itu seperti elang, mereka tidak ngerumpi, mereka itu mandiri. Pemimpin itu seorang penentu, mereka independen dan memiliki ketabahan. Pemimpin mampu naik tinggi karena mampu menangani masalah. Pemimpin naik tanpa halangan karena mampu mengontrol diri dan alamnya. Personil tim akan menjadi pemberani jika pemimpinnya juga pemberani. Tidak satupun yang dapat dicapai tanpa harapan dan percaya diri. Pemimpin melewati bermacam-macam rintangan dengan tekad dan kekuatan. Pemimpin harus mempunyai visi untuk menentukan arah tujuan organisasinya. Seperti dalam bahasa Jawa, weruh sadurunge winarah, atau tahu sebelum terjadi. Elang itu mengkoordinir. Elang itu mengawasi. Elang itu waspada. Elang itu keren dan tidak terbeli. Elang itu berwibawa, berani menatap. Perhatikan beda postur elang muda dan elang tua. Elang muda fit and proper. Elang tua lamban, susah survive. Paruhnya menjadi terlalu panjang dan bengkok, sangat susah untuk mematuk dan makan. Badannya membesar dan menjadi berat, menjadi beban untuk terbang dan manuver. Sayapnya menjadi terlalu lebat dan tebal, sangat berat untuk dikepak dan dikendalikan. Cakarnya menjadi panjang dan lemah, sulit dan sakit untuk mencengkram. Lantas bagaimana elang tua bisa survive? Elang umurnya dapat mencapai 70 tahun. Tetapi untuk mencapai umur itu, elang harus membuat keputusan yang sangat berat saat mencapai umur 40 tahun. Saat itu, cakarnya mulai menua, paruhnya menjadi panjang dan bengkok, hampir menyentuh dadanya.
Bulu sayapnya tumbuh lebat, tebal dan menjadi berat, sangat menyulitkan untuk terbang. Pada saat itu, elang mempunyai dua pilihan: menunggu kematian dalam kelaparan atau mengalami proses transformasi yang sangat menyakitkan selama 150 hari. Untuk melakukan transformasi itu, elang harus terbang ke puncak gunung untuk kemudian membuat sarang di tepi jurang dan tinggal di sana selama proses transformasi. Pertama, elang harus mewatukan paruhnya pada batu karang sampai terlepas dari mulutnya. Kemudian berdiam beberapa lama menunggu tumbuhnya paruh yang baru. Dengan paruh yang baru tumbuh itu, ia harus mencabut satu persatu cakar-cakarnya. Dan ketika cakar yang baru sudah tumbuh, ia akan menggunakannya untuk mencabut bulu-bulu badannya satu demi satu. Dan baru akan tumbuh dalam 5 bulan. Suatu proses yang panjang dan menyakitkan. Sesudah itu, barulah elang dapat terbang kembali. Lantas, bagaimana kita bisa survive? Saat ini, pengetahuan teknologi dan cara kerja kita rasanya semakin ketinggalan zaman. Semakin sering kita mendengar istilah-istilah teknik yang tidak kita kenal, apalagi kita fahami. Tuntutan atau requirement dalam pekerjaan semakin tinggi. Sering kita merasa menjadi bodoh. Owner, kontraktor, inspektorat, BPK semakin lama semakin pintar. Kita sering merasa ditelanjangi. Saat ini, terasa seolah-olah pekerjaan kita semakin sulit, semakin berat, dan kita seolah-olah salah melulu. Itu tandanya kita sama dengan elang yang berumur 40 tahun. Dan saatnya lah bagi kita untuk memilih. Menunggu saat kita tidak laku lagi atau mau bertransformasi. Untuk bertransformasi, kita perlu meniru elang dalam cara mereka beradaptasi. Antara lain, hancurkan paruh kita. Biasakan jangan mengandalkan mulut. Tumbuhkan kebiasaan menulis. Rampingkan urusan kita. Gunakan teknologi informatika untuk meringankan beban pekerjaan kita. Cabut bulu-bulu kita. Tanggalkan embel-embel kekuasaan, pertajam inisiatif, proaktif dan koordinasi. Hancurkan cakar kita. Tinggalkan cara-cara kerja lama. Terus tumbuhkan inovasi yang berkelanjutan. Nah, siap untuk terbang tinggi? Tingkatkanlah pengetahuan, teknologi, dan manajemen. Dan jangan juga bersikap arogan dan sewenang-wenang, membuat sendiri perubahan BMW, menggurui, menyalahkan pihak lain, membentak, merendahkan kontraktor, menganggap owner tidak tahu apa-apa, berbicara menunjukkan kehebatan diri, membuat statement tanpa data, memberi rekomendasi tanpa data, mereject proposal tanpa data, mengapprove proposal tanpa data, memakai kata-kata yang tidak pantas, menyerang pihak lain, fisik dan non-fisik, dan lain sebagainya. Tentang macan, hanya ada satu hal saja. Dari Hamki kita dapatkan slogan yang mengatakan bahwa MK adalah singkatan dari macan kertas. Tentu yang dimaksud bukan macan kertas yang ini, tetapi yang seperti ini. Tidak, tidak. Kamu bisa hanya ngomong. Tulis surat dong. Ingat bahwa produk dari kontraktor adalah fisik bangunan yang terbangun. Sedangkan produk dari konsultan MK adalah paperworks.
hard copy dan soft copy dari rencana, catatan, notulen, laporan, surat, foto, dan sebagainya. Nah, sekarang kalian tahu bagaimana hebatnya kalian sebagai macan. Apa benar kita harus hebat seperti macan? Kan susah kalau jadi gitu dong. Lah, kan kita kini macan. Iya. Iyalah. Ada persamaan antara jalannya proyek dan jalannya kereta api. Antara lain, yang pertama bahwa departure dan destination-nya sudah ditentukan, tidak bisa dibelok-belokkan. Yang kedua adalah bahwa sama-sama mempunyai track yang sudah ditentukan, sequence, dan sudah ada network planning yang mengatur pergerakan dan penjadwalannya. Proyek dan kereta yang berjalan tidak bisa begitu saja direm atau dihentikan mendadak. Jika kereta dan proyek direm, maka diperlukan waktu deselerasi. Kereta api bisa menabrak kendaraan yang melintas melanggar aturan, dan akibatnya bisa sangat fatal, bisa menimbulkan kerugian dan korban jiwa. Proyek menabrak pihak yang melanggar ketetapan kontraktual dan aturan konstruksi. Akibatnya bisa sangat fatal, menimbulkan kerugian BMW dan kemungkinan masuk ke ranah hukum. Kecelakaan proyek bentuknya antara lain: 1. Kecepatan proyek yang dipaksakan dapat menimbulkan ketidaksesuaian BMW. Yang kedua, cash flow keuangan konstruksi akan menyebabkan deviasi mutu dan waktu. Yang ketiga, perubahan mutu pelaksanaan akan menimbulkan efek biaya dan waktu. Dan yang keempat, yang paling serius adalah pelanggaran SMK 3, di mana ini berpotensi menimbulkan semua bentuk kecelakaan yang risikonya fatal, termasuk jatuhnya korban jiwa. Konstruksi dan kereta api sama-sama berjalan cepat, melewati berbagai fase dan kondisi, dan harus tetap berada pada trek dengan prosedur atau tata cara yang sudah ditetapkan. Maka diperlukan tim yang mengendalikan operasionalnya, yaitu berupa fungsi tim pengendali kereta api, mengatur trek, pemberhentian dan pemberangkatan, mengatur urusan pasasi, loading, kargo sesuai plan, menjamin kondisi prima dari lokomotif dan gerbong, mengatur schedule dan penjadwalan, menjamin keselamatan dan kesehatan penumpang, memastikan setiap manifesto tercatat dan terarsip, menjaga keamanan secara umum dan secara khusus. Fungsi tim pengendali konstruksi, menetapkan trek kerja dan milestones konstruksi, mengawal agar biaya konstruksi tidak meleset dari RAB, mengawal pelaksanaan sesuai dengan constraint mutu, memastikan agar pekerjaan terlaksana sesuai jadwal, menjamin terlaksananya program K3 dan evaluasinya, memastikan bahwa setiap proses tercatat dan terarsip, menjaga keamanan proyek dan keamanan konstruksi. Bagaimana kondektur bekerja? Untuk mengendalikan waktu diperlukan cara kerja tepat waktu. Kondektur harus tepat waktu. Penumpang boleh terlambat atau silahkan mengejar. Tugas kondektur hanya mengingatkan jadwal berangkat dan jadwal tiba. Resiko ketinggalan adalah tanggung jawab sendiri. Jika konstruksi terlambat, berarti menjadi beban proyek dengan resiko denda
atau lebih fatal. Bagaimana dengan penumpang yang sudah terlambat? Bagi kondektur tidak masalah, biarkan saja, toh itu kan resiko si penumpang sendiri dan sama sekali tidak mengganggu jadwal dan perjalanan kereta. Mungkin mereka malah ingin ketinggalan kereta, tetapi bila mana ada ikatan dan kepentingan yang sama antara yang terlambat dengan yang berada di kereta, maka kalau yang terlambat berusaha untuk catch up, maka tentu haruslah ditolong. Bagaimana dengan konstruksi? Dalam manajemen konstruksi, tim MK wajib mengamati pergerakan kemajuan pekerjaan para kontraktor. Sehingga bila mana ada indikasi kurva realisasi turun mendekati kurva rencana, maka tim MK sudah harus mulai menyemangati dan mengulurkan tangan untuk mempercepat progres. Bagaimana bila terjadi konflik? Tim kondektur harus mempunyai kemampuan untuk menjaga keamanan di stasiun dan di kereta. Konflik yang berpotensi menjadi perseteruan dan perkelahian fisik adalah tanggung jawab security. Petugas security sudah dilatih dan mempunyai strategi untuk meredamnya. Bagaimana dengan konflik di konstruksi? Personil tim MK harus mempunyai kemampuan menjaga harmonisasi antar para pihak. Personil tim MK harus mempunyai kemampuan untuk meredam potensi konflik. Kalau sampai terjadi pertikaian, maka personil MK perlu mengetahui bagaimana trik dan cara menangani pertikaian antar pihak lain. Menangani pertikaian yang melibatkan tim MK. Untuk menangani konflik, tahapannya sebagai berikut. Pelajari statement dan kronologis persoalan. Pelajari dokumen kontrak dan RKS. Lakukan pendekatan ke pihak yang bertikai. Setelah ditemukan solusinya, adakan pertemuan. Jika solusi dianggap resmi, maka perlu dinatulensikan. Jangan bertikai, akibatnya akan fatal. Sebab owner, inspektorat, BPKP, BPK, LSM, wartawan, mereka membidik Anda. Tentang construction manager. Seorang personil anggota tim MK, apakah dia sejago orang ini? Tidak. Apakah kerjaannya serumit ini? Tidak. Apakah otaknya harus sekompleks ini? Tidak. Apakah kerjaannya harus menggunakan alat secanggih ini? Tidak juga. Yang benar adalah bahwa personil MK tidak harus benar-benar expert dalam ilmunya. Personil MK adalah manajer di bidang konstruksi. Oleh sebab itu, personil MK jangan pernah minder.
PM kontraktor bukan bos proyek di mana personil MK manut kepadanya dan tidak enak hati untuk menegur, apalagi membuat surat teguran atau surat peringatan. Dan owner bukan bos yang berhak untuk memarahi MK. Oleh sebab itu, hindari kelemahan yang keterlaluan yang bisa menyebabkan owner melihat MK sebagai sekumpulan orang tolol tanpa kemampuan apa-apa. Perencana bukan expert konstruksi yang karena dianggap tinggi ilmunya maka perlu dihormati secara berlebihan. Para super expert yang seringkali diundang ke proyek bukanlah dewa-dewa di mana MK harus tunduk kepada mereka. Ekspatriat atau orang asing yang di-hire oleh proyek harus sepenuhnya tunduk pada koordinasi MK. Makanya personil MK sebaiknya belajar dan berlatih bahasa Inggris. Kata kuncinya adalah self-esteem. Self-esteem adalah pencitraan ke dalam terhadap diri sendiri, bukan pencitraan keluar. Salah satu penemuan psikologis yang paling mutakhir adalah bahwa kalau orang terus-menerus menganggap dirinya tidak mampu, maka makin lama ia akan semakin tidak mampu. Kalau orang terus-menerus menganggap dirinya sebagai orang yang berharga, maka ia akan makin dihargai. Kalau pengawas terus-menerus membayangkan profesinya sebagai sarana untuk memalak kontraktor, maka ia akan stay pada posisinya dan akan terkenal sebagai tukang palak atau kacung kontraktor. Kalau pengawas terus-menerus menganggap tugasnya adalah mengawasi detail pelaksanaan dan mutu hasil kerja, maka lama-kelamaan ia akan menjadi burung puyuh yang merupakan kacung dari PM kontraktor. Sebaliknya, bila seorang personil tim MK melatih dirinya untuk memikirkan bahwa dirinya adalah seorang manajer, maka cepat atau lambat yang akan terjadi adalah ia akan mulai percaya bahwa dirinya adalah manajer dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab seorang manajer. Dan sikapnya akan mulai berubah dari petugas pengawas, teknisi, tukang palak, kacung, menjadi seorang manajer. Celakanya, hanya sedikit personil MK yang menyadari bahwa dirinya adalah seorang manajer. Tetapi bagusnya, sudah ada pelatihan seperti ini yang menyadarkan untuk bisa ditularkan ke tim masing-masing. Kata kunci kedua adalah manager. Karena pekerjaan kita adalah manajemen konstruksi, maka personil kita adalah para manager. Maksudnya adalah bahwa tim leader dan co-team leader atau site manager MK adalah manager yang kerjanya memanage seluruh kegiatan proyek. TA struktur adalah manager yang kerjanya memanage seluruh kegiatan pekerjaan struktur. TA arsitektur adalah manajer yang kerjanya memanage seluruh kegiatan pekerjaan arsitektur. TA mekanikal adalah manajer yang kerjanya memanage seluruh kegiatan pekerjaan mekanikal. TA elektrikal adalah manajer yang kerjanya memanage seluruh kegiatan elektrikal. TA geodesi dan geoteknik adalah manajer yang kerjanya memanage kegiatan pekerjaan geodesi dan geoteknik. Admin tek dan admin proyek adalah manajer yang kerjanya memanage kegiatan administrasi seluruh proyek. Bahkan juga office boy adalah manajer yang kerjanya memanage seluruh urusan konsumsi, akomodasi, kopi, dan grafika, dan sebagainya. Nah, karena kita adalah para manajer, maka cara kerja kita juga harus sesuai dengan prinsip kerja seorang manajer menurut ilmu manajemen. Bagaimana prinsip kerja manajer? Mari kita lihat. 11 prinsip kerja seorang manajer. Menurut ilmu manajemen, ada 11 prinsip kerja yang harus diterapkan oleh seorang manajer. Yang pertama, teguh dalam tujuan tetapi luwes dalam cara. Yang kedua, selalu berdoa dan bekerja keras. Ketiga, menjunjung tinggi nilai kejujuran. Keempat, mau berkorban untuk meraih keberhasilan.
Kelima, melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Keenam, efisien dalam penggunaan biaya. Ketujuh, tidak menunda-nunda pekerjaan. Kedelapan, selalu menghadirkan ide dan gagasan yang terbaik. Sembilan, bersikap santun dan lembut, tetapi tegas dan bertanggung jawab. Kesepuluh, beranggapan small is beauty, medium is liveful, dan big is powerful. Cantik, lincah, dan kuat. 11. Selalu sadar atau aware dengan realita yang terjadi. Sebagai seorang manajer, berikut ini tambahan-tambahan yang kita perlukan. Beberapa tambahan bagi manajer. Tambahan tentang elang. Elang selalu ingin berada di atas. Maknanya adalah bahwa pemimpin atau pekerja sejati tidak pernah puas dengan hasil yang dicapainya. Maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, maka kerja keraslah kamu dalam urusan lain. Tambahan tentang macan. Harga diri membuat kepala kita tegak ketika orang di sekitar kita menunduk. Keberanian dan keteguhan hati kitalah yang memungkinkan hal itu terjadi. Tambahan tentang kereta api. Double track diperlukan untuk membuat percepatan pelayanan. Tetapi double track sama dengan double cost atau mungkin bahkan triple cost. Oleh sebab itu, hindarkan pemaksaan percepatan pekerjaan. Aturlah kecepatan pekerjaan sejak awal sesuai dengan rencana kurva S. Tambahan tentang manajer konstruksi. Setiap permasalahan adalah kesempatan untuk menjadikan kita sebagai manajer yang lebih baik. Citra diri harus dipelihara dengan keinginan berkembang. Tanpa perkembangan, maka citra diri akan menjadi layu.